Selamat siang Pak Heri, perkenalkan nama saya Gracia Merita Amaherianti. Saya di sini akan mempresentasikan tentang implementasi peta kerja. Dengan saya sendiri Gracia Merita Amaherianti, NIM 2112004, Prodi Teknik Industri UKMC. Pengertian peta kerja. Peta kerja adalah penggambaran ukuran kegiatan yang terjadi dalam suatu proses operasional, yakni penyelesaian suatu aktivitas dari awal atau bahan baku hingga di proses akhir menjadi produk jadi. Penggambaran dilakukan menggunakan simbol-simbol tertentu yang telah distandarisasi. Dari pengertian peta kerja tersebut terdapat dua kunci yang dapat digunakan untuk mudah mengingatnya kembali, yaitu penggambaran urutan kegiatan dan proses operasional. Selanjutnya, jenis-jenis peta kerja. Secara umum, peta kerja dibagi menjadi dua, yaitu peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat. Apa itu peta kerja keseluruhan dan peta setempat? Simak sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian peta kerja keseluruhan. Peta kerja keseluruhan adalah suatu peta kerja yang bisa mengungkapkan keadaan nyata suatu proses secara keseluruhan, yang kemudian bisa digunakan sebagai alat untuk menganalisa proses kerja yang berlangsung. 2. Pengertian peta kerja setempat. Peta kerja setempat adalah suatu peta kerja yang menggambarkan proses yang terjadi pada suatu stasiun kerja atau departemen yang dapat digunakan untuk menganalisa dan memperbaiki proses kerja yang ada dalam suatu stasiun kerja. Perkiraan pada peta kerja setempat disebut juga dengan micromotion. Selanjutnya, peta kerja keseluruhan dan peta kerja setempat akan dijelaskan di bawah. Namun di bawah ini, mari pahami dulu simbol-simbol pada peta kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek peneliti, yaitu dari pihak-pihak yang berhubungan dengan data yang akan diambil. Yang kedua adalah data sekunder. Adalah data sekunder yang didapat dari data-data yang sudah ada, seperti data dari buku, literatur sebagai dasar teori, atau contoh lapangan sebagai perlengkap data primer. Sumber data sekunder adalah literatur dari buku. Berikut adalah simbol-simbol peta kerja. Yang pertama adalah operation, yaitu kegiatan di mana benda kerja mengalami perubahan sifat baik fisik maupun kimiawi, mengambil informasi pada suatu keadaan, merakit benda dan lain sebagainya. Yang kedua adalah transport. Artinya kegiatan di mana benda kerja atau pekerja atau perlengkapan mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi. Yang ketiga adalah inspection, kegiatan di mana benda kerja atau peralatan mengalami pemeriksaan baik untuk segi kualitas maupun kuantitas. Yang keempat adalah delay, suatu momen atau waktu di mana benda kerja atau pekerja atau perlengkapan tidak mengalami kegiatan apa-apa selain Yang ketiga adalah inspection, kegiatan di mana benda kerja atau peralatan mengalami pemeriksaan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Yang keempat adalah delay, artinya suatu momen atau waktu di mana benda kerja atau pekerja atau perlengkapan tidak mengalami kegiatan apa-apa selain menunggu. Yang kelima adalah strateg, adalah kegiatan di mana benda kerja disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Jika benda kerja tersebut akan diambil kembali, biasanya memerlukan suatu prosedur perizinan tertentu. Selanjutnya adalah landasan teori atau skripsi dari peta kerja. Multimedia berasal dari kata multi yang berarti banyak atau lebih dari suatu media, antara lain berupa gambar, tulisan, foto, video, dan audio. Definisi lain dari multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar gerak, atau video animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Multimedia merupakan media periklanan yang unik dan sangat kuat karena mengandung elemen penglihatan, video, dan suara yang dapat dikomunikasi dengan strategi kreatif untuk menghasilkan daya tarik dan eksekusi iklan. Komponen multimedia terbagi menjadi 5, yaitu audio, video, animasi, gambar, dan teks. Berikut penjelasannya. Selanjutnya adalah desain dan perancangan. Desain perancangan itu memiliki
Tiga faktor. Yang pertama ada analisis kebutuhan, yaitu pengguna atau user dari aplikasi peta digital ini adalah untuk para wisatawan yang akan berkunjung di kota Surakarta. Yang B adalah analisis kebutuhan hardware. Artinya pembuatan aplikasi ini dibuat sedemikian rupa sehingga mampu bekerja dengan menggunakan komputer yang memiliki spesifikasi rendah, atau dengan kata lain dapat dijalankan pada komputer pada umumnya tanpa memerlukan spesifikasi khusus. Yang C adalah analisis kebutuhan software. Dalam pembuatan aplikasi peta digital wisata disebut perangkat lunak antara lain ada 4, yaitu sistem operasi menggunakan Windows XP atau Windows Vista. Yang keempat adalah Adobe Flash atau CS3 profesional yang digunakan untuk membuat aplikasi peta wisata digital. Berhubungan dengan pembuatan aplikasi peta wisata digital, yang dia adalah Adobe Photoshop. CS3 digunakan untuk membuat atau mengedit dan mengolah gambar yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi peta wisata digital. Dan kesimpulan dari PPT ini adalah dalam merancang dan membuat aplikasi peta digital wisata Kota Surakarta, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa aplikasi ini memiliki nilai-nilai yang lebih dalam penyajian informasi tentang tempat-tempat wisata yang ada di Solo dengan lebih mendetail. Aplikasi ini dikemas menggunakan multimedia secara interaktif dan menarik. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih.